Hidayah Tuhan bisa menjangkau siapa saja termasuk pada orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan. Seperti kisah perjalanan Anton Medan, seorang mantan preman pelaku perampokan dan pembunuhan yang tobat dan beralih keyakinan memeluk Islam. Padahal pria bernama Lahir Tan Kok Leong ini pernah malang melintang di dunia hitam dari era 80 sampai 90-an. Namanya tak hanya ditakuti dan disegani sesama pelaku kriminal, tapi juga oleh aparat kepolisian. Sejak usia 12 tahun, Anton Medan memang sudah melakukan beragam tindak kejahatan. Dinginnya tembok penjara bahkan sudah ia rasakan dalam usia yang relatif muda. Karena ulahnya itu, Anton ditolak orang tua karena merasa malu. Anton Medan ya, namanya kayak nggak asing gitu ya. Maaf ya, dulu Anton Medan tuh kayak pernah kecimpung di dunia kejahatan. Sempat masuk penjara juga, tapi akhirnya dia nemuin jalan untuk taubatnya, dan akhirnya jadi cukup banyak menginspirasi orang sih. Pada saat beliau merantau itu di terminal tebing tinggi itu, beliau itu kan bekerja. Nah, hasil kerjaan itu ada yang mencuri uang hasil kerjaan. Nah, karena orang itu tidak mengaku, beliau itu pakai pisau es batu itu loh. Pisau es batu dikenalah orang itu oleh papa gitu kan. Nah, di situ awal mula beliau dalam dunia kejahatan tuh seperti itu. Pria kelahiran tahun 1957 ini lalu meninggalkan Medan, merantau ke Jakarta untuk menumpang hidup pada sang paman. Sayang, sang paman tak mau menerima. Hidup sebatang kara di ibu kota tentunya sangat sulit. Kerasnya keadaan membuat Anton Medan kembali melakukan aksi kejahatan mulai dari menjamret sampai merampok. Kejahatan Anton Medan seakan tak terbendung. Ia lalu merambah bisnis obat-obatan terlarang dan menjadi bandar judi kelas kakap. Dengan cepat, nama Anton Medan melambung sebagai salah satu mafianya kota Jakarta dengan penghasilan miliaran rupiah per harinya. Perampokan bank dan nasabah bank beliau itu. Jadi ada 18 bank yang beliau rampok bersama teman-temannya, dan ngerampoknya juga habis selesai ngerampok, beliau itu ganti dengan motor Harley. Jadi seolah-olah beliau itu kerja di satu kantor dengan bawa tas yang orang pekerja seperti itu. Padahal beliau itu perampok gitu loh. Sepak terjang Anton Medan di dunia kriminal membuatnya menjadi incaran pihak kepolisian. Ia pun ditangkap dan berkali-kali masuk ke rumah tahanan. Tetapi siapa sangka, di balik dinginnya jeruji besi LP Cipinang, Anton Medan mendapatkan hidayah hingga akhirnya insaf. Perjalanan Anton Medan memeluk Islam tidaklah mulus. Namun dengan kesungguhannya pada tahun 1992, Anton Medan resmi mengucapkan syahadat dengan bimbingan dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau itu kan mungkin yang papa sering cerita itu lelah lah dengan petualangannya, lalu namanya manusia ya, hati nuraninya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan beliau itu tekun belajar dan lain sebagainya. Jadi sedikit baca itu banyak yang mengilhami beliau untuk masuk ke Islam. Setelah menjadi mu'alaf, Anton Medan berganti nama menjadi Muhammad Ramdan Effendi. Ia lalu aktif dalam kegiatan dakwah agama Islam, khususnya dalam memberdayakan para mantan narapidana dan kaum pengangguran dengan mendirikan Majelis Taklim At-Taibin dan pondok pesantren di 4 lokasi. Hebatnya lagi, segala pembiayaan dakwah Islam ia ambil dari koceknya sendiri, lewat usaha percetakan yang dikelolanya selepas dari penjara. Sebelumnya sedikit setback ke belakang, tahun 2012 waktu itu ketua kita adalah almarhum Anton Medan, ketum kita. Beliau terpilih di Pontianak dan sampai periode 2017. Dalam muktamar ke selanjutnya Jakarta, beliau pun
terpilih lagi sebagai Ketum PT untuk periode kedua sampai 2017 sampai 2022. Nah, karena kehendak Allah, tahun 2021 beliau dipanggil Allah mendahului kita, dan tugas sebagai ketum itu belum diselesaikan sampai 2022. Meski telah hijrah dari dunia kegelapan dengan memeluk Islam, penyesalan Anton sangat mendalam. Ia bahkan kerap menceritakan penyesalannya itu pada sahabat-sahabat terdekatnya. Denny yang cukup lama mengenal Anton Medan menjadi saksi betapa hebatnya pergulatan batin Anton Medan di awal berpindah keyakinan. Nah, setiap malam takbiran itu saya selalu tuh dipanggil sama beliau untuk bertemu. Ya, berapa tahun, ada 3 tahun, 4 tahun. Dan beliau di malam Ramadan itu selalu diskusinya curhat gitu. Bagaimana dia curhatnya bukan curhat yang apa bicara organisasi, yang tidak bisa enggak. Tapi bagaimana dia curhat hati dia, perasaan dia, ya. Dia ungkapkan di situ. Pertama saya kaget waktu pertama dia curhat. Seorang yang figur yang kokoh, ya, tiba itu bisa nangis pada depan saya. Nangisnya bukan benar-benar nangis benar-benar nangis, nyesal, sogogukan. Yang saya biarin terus dia mengungkapkannya. Keterpaksaan yang membuatnya terjerumus ke dunia kejahatan membuat Anton Medan sangat memahami beratnya hidup para mantan narapidana. Sekuat tenaga ia berusaha membantu dengan mengupayakan pelatihan-pelatihan dan bantuan dana usaha. Banyak amalannya. Bagaimana beliau itu sebagai kalau seorang residivis yang sudah bebas dari masa tahanan itu selalu nemuin beliau. Terus beliau kasih modal, suruh buka pecel lele, coba lah pecel lele binaan, dia kan punya yayasan Ataibin ya, itu banyak. Nah itu amalan-amalan itu nggak pernah ngomong, banyak sekali, banyak mantan penjahat datang ke dia dikasih modal bikin pecel lele, supaya bagaimana juga kan kalau nanti namanya udah bebas nggak ada kerjaan lagi dikhawatirkan. Anton Medan kemudian dikenal sebagai pendakwah yang kerap menghiasi layar kaca. Ia mengabdikan dirinya untuk dakwah Islam dan membantu para mantan narapidana. Dalam dakwahnya, Anton Medan kerap mengistilahkan hidupnya seperti Al-Quran yang telah khatam karena isi ceramahnya berisikan semangat kepada mereka yang ingin meninggalkan dunia hitam. Kenangan waktu pas berkunjung ke penjara itu, waktu itu di LP Nusa Kambangan. Itu kan kayak sangat orang bisa ke sana itu sangat tidak mungkin ya kalau memang nggak ada betul-betul ini gitu kan. Nah, itu kenangan yang paling berkesan itu ya pas ke Nusa Kambangan gitu kan. Di sana kan kita apalagi untuk perempuan ya gitu kan sangat tidak mungkin bisa masuk ke dalam gitu. Tapi sama beliau itu ya kita masuk ke dalam, dan bahkan dengan para napi yang di dalamnya juga kita ya seperti kayak memasak apa segala macam gitu kan, makan bareng dengan mereka gitu. Sebagai mu'alaf dari etnis Tionghoa, Anton Medan sama sekali tak melupakan jati dirinya. Ia kerap terlihat mengenakan baju tradisional Cina saat berdakwah. Hal ini nampak juga pada arsitektur bangunan Masjid Tan Kok Leong yang dibangun Anton Medan di Pondok Rajek, Cibinong, Bogor. Kita mesti membedakan ritual agama dengan kebudayaan, ya, dengan tradisi. Jadi yang pernah saya juga belajar, tradisi dan kebudayaan sepanjang ya tidak bertentangan dengan tauhid ya, tauhid kita ya, itu nggak apa-apa. Malah dianjurkan untuk mempertahankan tradisi dan kebudayaan karena itu sesuatu yang positif. Perjalanan dakwah Kiai Haji Muhammad Ramdan Effendi alias Anton Medan terhenti pada tanggal 15 Maret 2021 lalu. Ia menghembuskan nafas terakhirnya setelah menderita penyakit diabetes dan stroke cukup lama.
Mantan preman yang harum namanya ini dimakamkan di tempat khusus, masih satu area dengan Masjid Tan Kok Leong yang didirikannya. Bagi keluarga, sosok Anton Medan adalah seorang ayah yang baik dan sangat dekat dengan anak-anaknya. Beliau kan waktu di penjara itu bagian masak gitu kan ya. Jadi jago banget beliau itu masak gitu kan. Misalnya kita mau masak rendang, yang penting orang rumah ini ulekin bumbunya. Pokoknya dikomandoin oleh beliau, ini ulekin bumbu, ini papa yang masak. Jadi beliau itu sangat simpel gitu, misalkan kayak dari makanan aja beliau tuh sangat suka masak ikan peda itu kesukaan beliau gitu. Jadi kalau misalkan masak tuh nggak mau yang aneh-aneh gitu kan. Sepeninggal Anton Medan, aktivitas dakwah Majelis Ilmu At-Taibin dan pesantrennya kini terhenti. Membutuhkan perhatian dan kepedulian kita bersama agar semangat dakwah Islam Anton Medan bisa terus dilanjutkan.